Ya, hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Super Speaking English Club. Saya Rangga dan di video ini saya akan bantuin teman-teman untuk memahami apa itu present perfect tense yang merupakan salah satu dari sekian banyak tenses yang ada dalam bahasa Inggris. Yang dimana, some people say that there are 16 tenses in English and some others say that there's like only 14. Terserah teman-teman mau bilang berapa. Yang penting ngerti sama tenses-tenses yang teman-teman udah pelajarin. Oke, terus pertanyaannya, apa itu present perfect tense? Present perfect tense adalah sebuah bentuk kalimat yang teman-teman gunakan ketika teman-teman itu ingin menanyakan sesuatu hal yang ada hubungannya dengan masa lalu, dengan masa depan, atau masa sekarang. Bingung? Nah, gini kasusnya. Misalnya teman-teman pergi ke kantor seperti biasa. Lalu sampai di kantor ketemu teman kerjanya. Terus nanya gini, kamu udah kirimin email ke klien kita yang ini belum? Nah, itu teman-teman menanyakan keadaan di mana dia memiliki action di masa lalu, tapi nanyainnya sekarang. Jadi ada hubungan antara masa lalu dan masa sekarang. Oke? So, jadi gimana dalam bahasa Inggris ketika teman-teman mau bilang atau mau menanyakan hal tadi, have you sent the email to our client? Nah, seperti itu. Contoh kedua, teman-teman itu juga bisa menggunakan present perfect tense ini untuk menyatakan suatu hal yang dimulai di masa lalu namun masih ada hubungannya sampai sekarang. Misalnya teman-teman sudah kerja di satu perusahaan selama 5 tahun. Teman-teman bisa bilang gini, saya sudah kerja di perusahaan ini sejak 5 tahun yang lalu. I have worked in this company since 5 years ago. Nah, jadi penyampaiannya seperti itu. Ingat ya, kalau teman-teman ingin mengekspresikan suatu kalimat yang mulainya dulu sampai sekarang masih jalan, bisa menggunakan present perfect tense. Oke. Saya sudah buatkan di sini ya, finished or unfinished ya. Sudah selesai atau belum, berarti teman-teman bisa menggunakan present perfect tense. Atau yang tadi yang kedua fungsinya adalah untuk menyatakan sesuatu yang dimulai di masa lalu, masih lanjut sampai sekarang. Oke? Familiar terms, ini adalah kalimat-kalimat atau sayings yang teman-teman mungkin sering dengar ya. At least ya saya sendiri sering dengar. She's gone, okay? She's gone. S-nya ini bukan is ya, bukan is ini, no. Tapi S-nya ini untuk has. Jadi sebenarnya penulisannya seperti ini. She has gone. Karena disingkat, maka ditabrakin she-nya dengan S. Boleh teman-teman bilangnya seperti ini. She's gone, he's gone, it's gone. Silahkan pakai yang teman-teman suka. Yang kedua, have you finished your work? Nah, jadi udah selesaikan kerjaan kamu belum? Oke. Ini juga bisa teman-teman gunakan untuk bertanya. Nah, untuk bertanya, ingat di sini kita harus ada have, oke? Terus di sini ada has. Ini kenapa selalu mengikuti present perfect tense ini? Well, teman-teman harus ngerti ya. Has dan have ini akan selalu ada di present perfect tense. Kenapa? Karena mereka ini berfungsi sebagai kata kerja bantu. Yang tugasnya apa? Untuk bantu-bantu aja. Untuk bantu-bantu melengkapi kalimat yang teman-teman sampaikan. Tanpa adanya ini, teman-teman nggak akan memenuhi syarat untuk membuat kalimat present perfect tense. Nah, kita ke bagian kanan, oke? Cukup sederhana penggunaan present perfect tense ini ya. Jadi seperti biasa kita ada to be, ya. Kita ada subject ya. Kita ada subject, she, he, it, are, you, we, they, oke? Terus gimana caranya kita menemukan ini atau kita menggunakan subjek-subjek ini dalam present perfect tense? Kita temuin langsung dengan kata kerja bantunya. Ini kata kerja bantunya tadi saya sudah sebutkan di awal. Ada has dan have. Have untuk siapa aja? Untuk 4 kelompok atau untuk 4 orang ini ya. Has ini untuk kelompok ini. Oke? She, he, it. Ingat, she, he, it ini selalu satu grup atau satu geng. Ya, are you with they juga satu geng, selalu dia.
Oke, setelah ketemu kata kerja bantu, ketemu apa? Ketemu verb ketiga. Tidak ada perbedaan di sini, ya. Verb ketiga ada run, ada eaten, ada seen, ada read, ada installed, ada watched. Mungkin teman-teman bingung. Kenapa? Karena kok verb ketiganya bervariasi ya, beda-beda. Kenapa nggak semuanya berakhiran dengan ed? Lalu mungkin pertanyaan lain adalah, kenapa ada ed? Ed bukannya kata kerja kedua, gitu ya, bukannya verb to. Nah, gini, ada istilah irregular and regular verbs, oke? Jadi kata kerja bentuk biasa dan kata kerja bentuk tidak biasa. Irregular artinya adalah tidak biasa, regular ini yang biasa. Kata kerja bentuk regular akan selalu berakhiran dengan ed untuk verb kedua dan verb ketiganya. Kata kerja yang tidak beraturan akan berubah-ubah kata dari verb 1, kedua, ketiga. Contohnya, see. Ya, see akan menjadi seen untuk verb ketiganya. Verb keduanya adalah saw. Oke? Nah, kita bikin di sini ya. See, saw, seen. Berubah-ubah. Maka, seen ini merupakan kata kerja irregular atau tidak biasa atau tidak beraturan. Eaten. Verb keduanya adalah ate. Verb kesatunya adalah eat. Oke? Lalu ada juga beberapa kata kerja yang dia itu tidak berubah ya. Ini red bacanya, seperti warna merah, red. Verb keduanya juga red, verb pertamanya adalah read. Untuk penulisan tetap sama. Oke? Nah, jadi teman-teman harus lebih bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan verbs ini, oke? Ini untuk kalimat positif ya. Kita pilih aja satu. We have seen probably the movie, oke? We have seen the movie. Lalu bagaimana kalau misalnya mau bikin kalimat yang negatif? Tinggal ditambahin not aja di sini. We have not seen the movie. Sama di sini juga begitu ya. She has not eaten her lunch atau her sushi misalnya ya. Oke, gampang sampai di situ ya. Jadi kita udah mempelajari kalimat positif dan negatifnya. Terus bagaimana kalau misalnya teman-teman mau bikin kalimat tanyanya? Oh, gampang sekali. Ini tinggal dipindahin ke awal kalimat ya. Jadi ini ke sini. Oke. Untuk kalimat tanya, kalimat interrogatif. Has she ya atau has he, ini langsung aja ke verb ketiganya. Oke. Has he installed the new software? Misalnya begitu. Ini juga sama have-nya duluan ya. Have you read the book? Untuk kalimat tanyanya, oke? Right. Terus apalagi sih yang melengkapi sebuah kalimat present perfect tense? Nih teman-temannya untuk keterangan waktunya. Keterangan waktu adalah adverb of time. Tapi kalau di present perfect tense ini seringkali dia cuma menggunakan adverb aja. Karena apa? Karena harus teman-teman lengkapi dengan adverb of time yang terpisah. Misalnya, mau menggunakan for atau since. Kita ambil for aja dulu ya. Tadi saya berikan contoh di awal. Saya sudah kerja di kantor ini selama 5 tahun. Kita tambahin dia jadi 10 tahun. So, I have worked in this company for 10 years. Teman-teman tinggal tambahin aja jumlah waktunya. For 10 years. Oke? Kalau teman-teman mau pakai since, oke? Teman-teman tambahin since sama 10 years. Kurang apa? Kurang ago aja. Ya. Sejak 5 tahun, ago-nya ini untuk lalu. Ya. I have worked in this company since 10 years ago. Cukup ya sampai di situ. Lalu mungkin teman-teman sering dengar kata yet.
Yet juga digunakan di present perfect tense. Have you finished your work yet? Atau have you sent it yet? Have you delivered the package yet? Boleh teman-teman pakai ini. Oke? Untuk already ini teman-teman bisa letakkan di tengah-tengah kalimat. Contohnya di sini, she has already gone. Gampang ya untuk present perfect tense. Oke, to conclude, untuk menyimpulkan semua ini, ingat present perfect tense teman-teman bisa gunakan untuk apa? Untuk menyampaikan informasi yang dimulai di masa lalu namun masih berjalan sampai sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk menyatakan sesuatu sudah selesai atau belum selesai. So, thank you for watching and I hope I can see you again in the next video. Goodbye for now.